Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Giri Mas. Gue biasa dikenal Gary Balls. Gue mau cerita sedikit tentang perjalanan gue di dunia potong rambut sampai saat ini. Jadi awal mulanya itu gue dulu seorang kuli bangunan. Gue pernah juga jualan bakso. Gue pernah juga jadi sales motor. Dan pada akhirnya gue berlabuh di satu barbershop yang menurut gue ini barbershop legend, namanya Sikat Hairstylist. Gue di situ tumbuh dan berkembang, dan gue mulai belajar potong rambut pun di situ. Gue awal mula di Sikat Hairstylist itu gue sebagai kasir sekaligus bersih-bersih. Gue bantuin bos gue namanya Bang Michel. Gue di situ gue diajarin potong segala macam, dan pada akhirnya gue fokuskan diri gue untuk terus berlabuh di dunia potong rambut. Di situ gue mulai belajar sedikit demi sedikit gue belajar. Gue mulai mendalami semuanya, benar-benar mempelajari mulai dari dunia potong rambutnya sekaligus dari sistem. Tapi gue cukup lama juga di Sikat Hairstylist, kurang lebih gue di sana itu 10 tahun, 10-11 tahunan lah kurang lebih. Gue akhirnya gue keluar dan gue memberanikan diri, gue siapin mental gue untuk membangun satu brand, yang dimana brand ini pernah terbentuk sama gue, tapi nggak lama karena ada satu problem yang memang itu diharuskan gue untuk hengkang. Dan pada akhirnya gue mencoba untuk siapin mental gue lagi, membangun Golden Hair Studio ini lagi, karena apa yang gue inginkan, apa yang gue pengen gitu di barbershop yang pertama kali gue bangun, brand yang gue bangun ini tidak terrealisasikan gitu. Makanya gue mencoba lagi untuk bertarung di dunia barbershop. Gue membuat brand baru lagi, yaitu Golden Hair Studio by Gary Balls. Kenapa gue pakai nama by Gary Balls? Karena si brand yang pertama ini yang gue bangun ini sudah kebentuk banget itu ya Gary Balls gitu. Makanya gue ketika gue ngebangun brand baru ini Golden Hair Studio, gue harus pakai nama gue biar orang-orang tahu bahwasanya Gary ya sekarang di Golden gitu. Kenapa namanya gue buat Golden Hair Studio? Karena filosofi zaman dulu, emas itu kan meskipun di dalam kotoran, ketika kita ambil kita bersihin ya tetap emas, mau dia kotor bagaimanapun tetap emas, dan lakunya masih mahal gitu. Makanya gue pengen golden itu seperti emas gitu. Dan alhamdulillah Golden Hair Studio ini sekarang udah berjalan hampir mau 2 tahun, kurang lebih udah hampir mau 2 tahun, dan kita sudah mempunyai 2 cabang. Yang pertama kali gue bangun itu di Galaxy, itu ada di Patung Kuda 1 samping Bebek Goreng Haji Slamet. Yang kedua itu kita ada di Pondok Kelapa, dan alhamdulillah sudah ada 2, dan gue pengen ada lagi dan seterusnya. Dan gue juga pengen terus berkembang, bukan hanya di banyaknya cabang, tapi gue juga pengen membuat impian gue, membuat akademi, gue bisa mempunyai produk sendiri. Itu yang gue pengen banget ya, mudah-mudahan gitu. Karena gue lihat sejauh ini Golden Hair Studio cukup kompak juga, cukup solid juga, dan gue mempunyai partner-partner yang memang sejalan sama gue dan mau berkembang sama gue bareng-bareng. Untuk partner-partner gue ini yang selalu gue tekankan itu kepada mereka itu untuk selalu menikmati sebuah proses, karena gue percaya banget dari dulu sampai sekarang setiap proses itu pasti ada hasilnya, nggak mungkin nggak ada hasilnya. Karena buktinya gue sendiri, gue mulai dari benar-benar dari bawah banget sampai bisa saat ini, yang tadinya gue nggak dikenal sama sekali, ya alhamdulillah gue sekarang sudah lumayan banyak yang kenal juga.
Dan di Golden Hair Studio ini pun gua bukan sekedar membangun sebuah brand, gua pengen orang-orang yang ikut sama gua bisa berkembang bareng, bisa sukses bareng. Karena gua nggak mau, dari dulu gua nggak pernah mau gua maju sendirian. Karena memang tujuan gua dari awal itu membangun Golden ini, gua pengen apa yang gua dulu nggak dapet, anak-anak gua pengen dapet gitu. Selain Golden Hair Studio juga gue membangun sebuah campaign namanya Sedekah Cukur, yang dimana Sedekah Cukur ini udah cukup lama juga, kalau nggak salah dari 2022 atau 2022 sepertinya 2022, dan membernya ini sudah 180 tukang cukur membernya ya. Untuk 180 tukang cukur, kita juga sering mengikuti campaign-campaign membuat acara sumbangan seperti Sumatera, Palestina, gempa bumi dan lain-lain. Dan alhamdulillah campaign yang kita buat ini, Sedekah Cukur ini, bisa bermanfaat buat banyak orang. Ini gue bangun dan gue lakukan setiap bulan. Biasanya gue menjalankan Sedekah Cukur ini satu bulan satu kali, dan ini berjalan di pertengahan minggu biasanya. Setiap hari Jumatnya kita di sana juga potong gratis keliling yayasan yatim piatu, ODGJ dan lain-lain. Selain memberikan potongan gratis, kita pun memberikan makan siang bareng. Kita bekerja sama Warteg Yatim, yang dimana Warteg Yatim ini bergerak di bidang untuk membagikan nasi box ke setiap yayasan, ke pinggir jalan, ojek online gitu. Dan alhamdulillah Sedekah Cukur ini menjadi sarana ajang silaturahmi antara tukang cukur di Jabodetabek. Bahkan bukan hanya di Jabodetabek doang, di Indonesia sudah banyak yang membuat kegiatan yang sama seperti Sedekah Cukur. Karena gue membuat Sedekah Cukur ini awalnya ini untuk ajang silaturahmi antara tukang cukur, biar apa ya, gue pengen itu kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat buat banyak orang, dan keahlian tukang cukur ini pun bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Karena buat gua, kita bersedekah itu nggak harus pakai uang, biar keahlian kita nih sebagai tukang cukur bermanfaat buat banyak orang gitu. Gua berharap Golden Hair Studio ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi sarana untuk tukang cukur yang ingin berkembang. Dan harapan besar gua adalah gua pengen ada lagi Golden Hair Studio yang berikutnya di seluruh Indonesia. Itu harapan besar gua. Mungkin itu aja cerita dari gua sedikitnya. Mungkin kalian juga sudah banyak yang tahu juga asal usul gue bagaimana. Pesan gue satu, bukan hanya untuk tukang cukur tapi untuk semuanya, terus belajar sampai mampus. Karena belajar itu nggak pernah ada batasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.